saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca Bapak saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Saudara, pasal 54, saudara, kalau kita melihat ada banyak pasal-pasal yang Daud tulis yang sedang menceritakan keadaan Daud, kondisi Daud, kondisi yang tertekan, kondisi yang dihimpit masalah, kondisi yang mencekam, saudara, kondisi-kondisi di mana Daud terpojok, terpepet, dikejar sama musuh. Ya, saudara, bagaimana ayatnya yang pertama, ayat yang kedua berkata bahwa dia sedang lari dari pengajaran Saul, lalu kemudian di satu tempat dia bersembunyi. Tapi ada orang yang membocorkan, saudaraku, tempat persembunyian Daud kepada Saul, dan kemudian ya diseranglah Daud, dikejarlah Daud, saudara. Dan inilah keadaan yang Daud terus alami, saudara. Suatu keadaan yang jarang untuk Daud bisa tenang, dan jarang untuk Daud bisa nyaman, saudara. Tetapi ini yang kita mau belajar, saudaraku. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saudara, Daud mengajar tentang satu hal yang penting buat saya dan saudara. Daud mengajar tentang sesuatu yang sangat jadi solusi buat Bapak Ibu Saudara kita semua. Ketika pun kita menghadapi keadaan yang seperti Daud alami, masalah, pergumulan hidup, dan tantangan-tantangan, saudara. Dan apa, saudaraku, yang jadi solusinya? Ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6, sama-sama kita baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menolong. Saudara, dikatakan pada ayat yang ke-6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, apa yang Daud lakukan? Tetap percaya sama Tuhan. Ada amin, saudara. Itu yang saya lihat, sederhana, tapi ternyata tidak mudah. Ya. Kata ini seringkali menguap. Ketika apa? Tekanan datang, masalah datang, himpitan datang, pergumulan datang dalam hidup kita. Yang terjadi sebaliknya dalam diri kita yang harusnya itu terpelihara, yang harusnya itu terjaga, saudara, yang harusnya itu kita pertahankan dalam hidup kita. Tapi seringkali itu menguap dan kita tidak pernah mempertahankan itu, kita tidak pernah menjaga itu. Kita membiarkan percaya itu hilang dari hidup. Kita anggap ya normal. Kita anggap ya itu biasa. Kita anggap itu manusiawi. Ketika apa? Ketika percaya itu hilang dari hidup kita. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan. Ini yang jadi masalahnya. Dan ini masalah besar, saudara. Ini masalah besar buat saya dan saudara. Kalau ketika kita menghadapi pergumulan yang harusnya percaya itu ada, terjaga dalam hidup kita, tapi sebaliknya percaya itu jadi hilang, percaya itu jadi tidak ada lagi. Di tengah-tengah harusnya percaya itu kita pertahankan, yang harusnya percaya itu jadi modal untuk kita mengalami mujizat. Bisa bilang amin, saudara. Percaya itu jadi modal untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Percaya kita itu menjadi modal untuk kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tapi yang jadi masalahnya percaya ini hilang. Percaya itu jadi apa ya, saudara? Percaya itu jadi undangan untuk kita kirimkan kepada Tuhan. Percaya itu jadi magnet untuk menarik kehadiran Tuhan, menarik kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu percaya. Tapi masalahnya percaya itu hilang, magnet untuk menarik itu, saudara, menarik kuasa Tuhan dalam hidup kita itu enggak. Dan sekali lagi yang jadi masalahnya, yang paling berbahayanya, saudaraku, ya,
apa? Kita anggap biasa. Kita anggap biasa, kita anggap normal, kita anggap nggak apa-apa, kita anggap manusiawi. Yang namanya juga orang dalam pergumulan, Bangga. Yang namanya juga orang lagi susah, Bangga. Seperti apa kita hari ini? Adakah kita biarkan percaya itu? Kita percaya kalau apa lagi berkat-berkat itu datang dalam hidup kita. Kita percaya, aduh Tuhan tuh hebat, aduh Tuhan tuh dahsyat, aduh Tuhan tuh hebat, aduh Tuhan tuh tidak pernah berubah. Waktu apa? Waktu semuanya baik, doa kita didengar, kita ngerjain ini berhasil, kita ngerjain itu berhasil, kita jalan gak ada masalah, kita jalan di hidup gak ada tantangan. Aduh Tuhan tuh hebat, aduh kita percaya. Iya sih, bagus gitu. Tapi percaya juga harus tetap ada ketika kita dalam pergumulan. Bisa bilang amin, saudara. Ketika kita dalam tekanan hidup, ketika kita dalam masalah-masalah. Jangan cuma percaya itu ada pada waktu berkat itu sudah mengalir lancar dalam hidup kita, gak ada hambatan. Tapi coba kalau lagi ada hambatan, berkat itu kayak seret gitu, saudara. Lalu percaya kita jadi hilang. Dan ini yang terjadi dalam diri banyak orang-orang percaya. Ini yang banyak terjadi bahkan dalam diri hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Daud kasih solusi yang buat saya sederhana sekali. Dia cerita tentang pengalamannya, dia cerita tentang keadaannya, dia cerita tentang situasi hidupnya saat itu. Sudah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bagaimana orang-orang angkuh katanya bangkit menyerang aku, orang-orang sombong ini mencabut nyawaku. Dia ceritakan tentang keadaannya yang sulit. Tapi di tengah-tengah cerita itu muncul satu cerita yang hebat. Apa itu? Sesungguhnya. Amin, saudara. Dia mulai dengan kata sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ada amin, saudara. Amen. Sesungguhnya artinya Daud lagi bilang benar masalah banyak, benar masalah hebat, benar masalah bertubi-tubi dalam hidup saya. Tetapi sesungguhnya saya tahu ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Masihkah percaya itu kita pelihara? Yang nggak tahu hari-hari ini sudah menghadapi satu keadaan yang seperti apa. Saya sih berdoa supaya setiap kita lagi ngalamin kebaikan anugerah Tuhan, semua lancar, baik-baik. Tapi bukankah hidup seringkali nggak bisa diduga, hidup nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba keadaan berubah. Bahkan berubahnya bukan berubah dari 10 jadi 8. Ya. Kalau dari 10 jadi 8 masih bisa. Tapi kadang-kadang perubahan itu dari 10 jadi 2. Ya. Dari 10 jadi 2. Drastis. 10 jadi 1. Drastis, goncang, tergoncang. Situasi-situasi itu kita nggak pernah harapkan. Situasi-situasi seperti itu, keadaan seperti itu nggak pernah kita duga. Tapi kadang Tuhan izinkan, karena saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ada amin. Tapi saya percaya di dalam semuanya, saya percaya ada maksud dan ada tujuan Tuhan yang baik buat saya. Melatih percaya kita, menguji percaya kita. Sampai di mana percaya kita? Ada percaya kita seperti yang tadi yang saya katakan. Saya percaya ketika doa saya dijawab Tuhan. Ketika saya lihat anak-anak semuanya baik-baik, ekonomi baik-baik, rumah tangga baik-baik, bisnis semuanya baik-baik.
Adakah kita percaya cuma dalam kondisi yang seperti itu? Tapi coba ketika keadaan berubah, coba ketika keadaan terbalik, masihkah kita percaya? Ini jadi pertanyaan besar buat saya, buat saudara. Saya banyak menghadapi pergumulan. Saudara juga banyak menghadapi pergumulan dalam hidup. Yang Tuhan mau, saudara. Pertanyaannya gini, mau nggak kita menang melewati pergumulan itu? Saya percaya jawabannya pasti mau. Ada amin, saudara. Pasti mau. Tapi kata mau ini nggak bisa berdiri sendiri, saudara. Mau, hanya mau, ingin, hanya ingin. Ternyata kata mau menang, mau berhasil, mau lolos, mau keluar dari masalah, mau menang dari masalah. Maka kata mau ini saya lihat harus disertai dengan ini, kata percaya, yang harus kita jaga, yang kita harus hadirkan lagi. Kalaupun itu sudah pernah hilang, kalaupun kemarin hilang, tapi kita harus hadirkan lagi kata percaya ini. Ya, kadang-kala juga kata percaya itu juga itu hilang dari hidup saya. Saya harus pertahankan, saya harus hadirkan lagi. Tolong kita ya, supaya kita nggak jadi orang yang kalah. Kenapa kita jadi orang yang kalah? Cuma satu masalahnya, jawaban. Karena percaya itu kita biarkan hilang dari hidup. Selama percaya itu hilang dari hidup kita, jangan harap sudah mengalami kemenangan dalam. Jangan harap. Kalau sudah melihat lebih dalam tentang percaya, kemarin saya sampaikan di ibadah kedua, saudaraku. Kalau kita bicara tentang percaya, maka percaya itu bukan hanya perkataan. Percaya itu bukan hanya perasaan. Percaya Tuhan pasti tolong, percaya, amin. Ternyata percaya itu kalau sudah lihat ya dalam bentuk aslinya, ya kata percaya itu dari akar katanya, saudara, ya maka percaya itu bukan hanya percaya ucapan bibir, percaya perasaan saya. Seperti saudara juga percaya sama seseorang, ya saudara, itu bukan betul. Kadang-kala percaya nggak sama saya? Percaya. Tapi kadang-kala cuma sampai di mulut, cuma sampai di bibir. Tapi percaya yang sesungguhnya ketika apa? Ketika ada orang percaya sama seseorang, sama orang lain, itu terjadi karena apa? Karena adanya hubungan. Ada amin, saudara. Amin. Ketika hubunganmu semakin baik, semakin erat, semakin dekat sama orang itu, maka saudara akan semakin percaya sama orang itu. Percaya akan perkataannya, percaya dengan segala tindakan-tindakannya, percaya dengan maksud-maksudnya, percaya. Kenapa? Karena ada hubungan yang semakin erat gitu, semakin dekat antara saudara dengan orang itu, antara orang itu dengan saudara. Ketika saudara ingin menyerahkan sesuatu, ya sudah percaya. Kenapa? Karena ada satu hubungan yang sudah terjalin, ada satu hubungan yang sudah terbangun antara saudara dengan orang itu. Itu percaya. Jadi yang saya mau katakan, percaya dihasilkan dari apa? Percaya dihasilkan dari hubungan. Hubungan apa? Hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan. Jadi saya mau bilang begini, saudara. Saudara gak pernah bisa hadirkan percaya kalau saudara gak pernah hadirkan hubungan itu sama Tuhan. Saudara gak pernah bisa percaya, saudara, bahwa Tuhan pasti tolong, saudara, Tuhan pasti bela, saudara kena. Kalau apa? Kalau saudara gak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Abraham, saudara, Tuhan bilang begini, Abraham, keluar kamu dari Ur Kasdim. Ya, keluar kamu dari Ur Kasdim. Pergi ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Dan firman Tuhan bilang begini, Abraham percaya.
Oh saudara, nggak gampang. Di Ur Kasdim dia bukan orang susah, di Ur Kasdim dia terjamin hidupnya. Di Ur Kasdim walaupun bagaimana dia enak hidupnya, nyaman hidupnya. Dan dia harus keluar meninggalkan semuanya itu dan masuk ke sebuah tempat yang dia nggak pernah tahu. Kadang-kala gini, kadang-kala kita ngalamin keadaan yang sama seperti ini. Kita dikeluarkan dari satu tempat di mana kita nyaman, kita enak. Kita harus masuk, kita berjalan meninggalkan semuanya ke sebuah tempat yang gini, tanda tanya. Kita ngalamin semua masalah, sepertinya kita dikeluarkan dari keadaan yang nyaman kita. Kita sedang berjalan di satu keadaan yang nggak tahu gimana ke depannya kayak apa, ya kan saudara? Nggak tahu ke depannya kayak apa. Saya banyak ngalamin pengalaman seperti itu. Dan saya mau bilang begini, kalau saya nggak bangun hubungan sama Tuhan, saya nggak percaya, saya nggak bisa percaya sama Tuhan. Betul. Dari hubungan itulah kemudian, disitulah kemudian terjadinya apa saudara, sikap yang apa? Sikap yang ada penyerahan. Dari hubungan yang terjaga, yang terbangun itu pada akhirnya kita bilang begini, ya udah Tuhan, terserah Tuhan. Satu hal yang saya tahu, rancangan Tuhan itu baik buat saya. Ada yang tidak. Pada akhirnya nih saudara, bukan nyerah, bukan apa namanya pasrah, tapi berserah. Kita nggak tahu ke depannya kayak apa, tapi pada akhirnya kita percaya, kita bisa mampu bilang begini, Tuhan saya nggak tahu kayak apa ke depannya, tapi saya tahu rancanganmu itu sempurna buat saya. Amen. Nah itu percaya. Pada waktu saya disuruh Tuhan untuk maju lagi saudara, sebagai ketua umum, aduh saya nggak mau saudara. Dan betul-betul saya itu peperangan saudara, ini jujur, ini saya alami. Itu peperangan batin saya kuat sekali. Saya nggak mau. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu ada banyak hal yang terjadi yang semakin menekan saya, semakin menekan. Yang membuat pada akhirnya saya semakin nggak selera gitu, saya nggak pengen sama sekali. Tapi Tuhan suruh saya, Tuhan perintahkan saya, walaupun dalam keadaan dimana Tuhan nggak kasih jaminan sama saya menang. Tuhan nggak kasih jaminan kamu pasti menang, tenang aja. Nggak ada. Tuhan cuma bilang sama saya terus, kamu nggak boleh mundur, kamu nggak boleh bilang berhenti karena kamu itu hamba. Kamu nggak punya hak untuk bilang kamu mau berhenti. Aku yang punya hak untuk bilang kamu berhenti kapan kamu berhenti, kapan kamu harus lepaskan semuanya. Aku yang putuskan, bukan kamu hamba. Aduh nggak enak saudara, bener. Tapi ketika kita belajar itu saudara, percaya itu munculnya dari sebuah hubungan. Saudara nggak bisa, saya pastikan saudara nggak akan mampu bisa percaya kalau apa? Kalau hubunganmu nggak terjaga sama Tuhan. Saudara nggak bisa bilang, enggak, pasti ada Tuhan. Amin. Enggak, karena percaya itu bukan cuma perkataan, tapi percaya itu juga bukan hanya perasaan. Ada Tuhan sih, kayaknya sih ada Tuhan, tenang aja. Tolong kita yang sedang. Saya rindu terus terjaga hubungan saudara dengan Tuhan, sehingga percaya itu dalam situasi yang paling ekstrim kita akan mengalami yang namanya kejadian-kejadian luar biasa, kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Kita sudah ngalamin yang segini, sekarang mungkin saudara sedang ngalamin yang segini, pengalaman yang lebih hebat 2 kali lipat, masalah yang 2 kali lipat, pergumulan yang 2 kali lipat, tantangan yang 2 kali, 3 kali lipat mungkin dari yang kemarin sudah alami.
Saya percaya, saudara, kalau engkau tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan, di situ percayamu terjaga. Dan saya tadi katakan di awal, percaya itu jadi magnet mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Percaya itu jadi daya tarik, menarik untuk kuasa. Yang gak bisa enggak, kuasa Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Kuasa Tuhan pasti hadir dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena percaya itu jadi magnet. Tolong kita, saudara. Ini bagian yang pertama dari pasal 54. Masuk pasal yang ke-55, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1 sampai ayat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian, pengajaran. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, melihat maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan di luar angin ribut. Kasihan, Daud kasihan. Tadi saya katakan dari pergumulan ke pergumulan, dari masalah ke masalah. Tapi itu yang saya bilang, saudara. Saya pernah sampaikan, orang yang dimuliakan sama Tuhan, jangan harap orang itu hidupnya tenang. Orang yang dikasih kemuliaan sama Tuhan, jangan harap hidupnya tenang. Hidupnya bisa ongkang-ongkang. Jadi kalau sudah bilang Tuhan nyatakan kemuliaanmu, Tuhan nyatakan kemuliaanmu, maaf ya saudara, dalam kemuliaan Tuhan itu di situ juga ada beban, di situ ada tanggung jawab, di situ ada ketidaknyamanan. Tapi yang saya mau bahas bukan itu. Yang saya mau bahas, saya agak ketawa ya saudara, karena ini juga doa saya ya. Apa itu saudara? Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ayat 7 saudara, sampai ayat yang 9. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Lucu. Tapi ini juga doa saya. Nggak tahu, ini juga doa saudara mungkin. Ya. Daud nggak minta sayap Raja Wali. Daud cuma minta, udah nggak apa-apa. Yang penting saya punya sayap. Supaya apa? Saya bisa lari dari masalah. Saya bisa lari dari masalah. Daud bilang, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saya nggak tahu saudara seperti apa, saya ngadepin seperti apa keadaan hidupmu, pergumulan, masalah. Nah, mungkin ada doa yang seperti ini, tapi yang saya lihat, benar ada keinginan seperti ini. Tuhan, kalau saja saya punya sayap burung merpati aja Tuhan, gak usah yang gede-gede. Yang penting saya bisa terbang. Untuk apa? Untuk saya bisa bersembunyi, untuk saya lari dari masalah ini. Tapi yang saya mau bilang begini, apakah Daud pernah lari dari masalah? Enggak. Hebat Daud. Apakah kemudian Daud jadi lari dari masalah? Itu hanya keinginan saja.
Di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah kebingungannya, namanya juga manusia. Kadang kala pikirannya jadi ngaco. Tapi saya mau bilang begini, adakah Daud lari dari masalah? Pernah lari dari masalah? Saya cuma lihat ini, Daud yang bukan lari dari masalah. Dia seorang yang selalu hadapi masalah. Karena firman Tuhan mau datang buat kita menasihatkan kita pagi hari ini. Jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Masalah itu adalah hal yang harus kita selesaikan. Bisa bilang amin, saudara. Masalah itu adalah hal yang harus kita selesaikan. Karena masalah itu, saudara, masalah itu banyak manfaat dari masalah. Masalah itu banyak membentuk iman kita. Masalah itu banyak membentuk kedekatan kita sama Tuhan. Pengharapan kita terbentuknya seringkali dari apa? Dari masalah. Orang jadi bergantung sama Tuhan, orang jadi berharap sama Tuhan. Itu apa? Terjadinya dari apa? Dari masalah. Orang karakternya dibentuk, orang karakternya dikikis sama Tuhan, orang karakternya jadi baik. Dari mana? Dari masalah. Yusuf, saudara, Yusuf itu sombong, Yusuf itu arogan, Yusuf itu anak papa banget. Makanya hidupnya Yusuf gak disenangin sama saudara-saudara. Terlepas bagaimana ya saudara, ini pendapat pribadi saya. Karena Yusuf suka pamer. Dia datang ke saudara-saudaranya, suruh antar makanan. Dia datang dengan apa? Dengan pakaian warna-warni, pamer. Ketika saudara-saudaranya kerja, pakaian seadanya, compang-camping mungkin. Namanya juga ngebalain domba, compang-camping. Tapi dia datang dengan gagah, pamer. Doain pamer. Karakternya gak bagus. Tapi apa saudaraku? Dari masalah, dari penjara itu, karakternya Yusuf dikikis habis, dibentuk. Itu masalah. Sehingga kalau Yusuf lari dari masalah, maka karakternya nggak pernah jadi. Karakternya nggak pernah muncul karakter yang hebat. Dan kalau orang nggak punya karakter yang baik, nggak pernah Tuhan mau pakai. Makanya apa? Ketika Tuhan mau pakai Yusuf, Tuhan butuh Yusuf, tapi nggak bisa instan, nggak bisa begini nih saudara, ini lalu kemudian loncat, nggak bisa. Yusuf mesti lewat apa? Ini mesti lewat dulu dapur perapian. Penjara ini jadi dapur perapian. Masalah. Di sini Yusuf dibentuk. Di sini juga Daud dibentuk. Di sini juga Musa dibentuk. 40 tahun waktu dia lari itu. Dari Mesir. Dibentuk. Semua orang-orang saudaraku yang mau dipakai sama Tuhan, dia harus mengalami apa? Masalah. Kenapa? Karena masalah itu membentuk seseorang. Bisa bilang amin, saudara. Amin. Masalah itu membentuk. Makanya kalau lagi ngadepin masalah, jangan banyak cerita sama orang. Karena apa? Karena Tuhan lagi berurusan sama saudara. Ada orang cuma dimarahin sedikit, cerita warber kemana-mana. Saya dimarahin sama Pak Gem, saya dimarahin sama Pak Gem. Cengeng. Nah, orang kayak gitu gak pernah bisa dipakai sama Tuhan. Nah, itu berat. Disitulah kita dibentuk. Disitulah kita diproses. Saya itu gak bagus. Saya itu gak bagus beneran. Saya itu gak bagus. Saya itu cengeng. Saya itu cengeng. Saya itu nyimpen. Doain nyimpen. Saya doain nyimpen. Kalau saya disinggung sama orang, saya nggak bisa. Saya nyimpen. Itu saja. Di sini.
Saya diproses habis-habisan sama Tuhan. Benar, saya diproses habis-habisan sama Tuhan. Saya diproses, saya diajar tentang ketulusan. Saya diajar tentang motivasi yang benar. Saya diajar banyak hal di sini, di masalah. Saya diajar tentang pengampunan, saya diajar tentang karakter yang baik. Banyak hal. Jangan cengeng kalau lagi ngadepin. Jangan cengeng. Karena Tuhan lagi berurusan sama saudara. Maaf. Kalau sudah bisa lolos lewati semuanya itu, ya jangan heran juga Tuhan akan pakai saudara luar biasa. Amin, saudara. Tuhan akan berkati saudara. Ini yang saya lihat. Kenapa Daud tak pernah lari? Karena Daud pada akhirnya ngerti, enggak Tuhan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Tuhan, itu baik buat saya. Daud seperti bilang begitu. Daud pengen, dalam hati kecil dia pengen, aduh, ngebayangin kalau punya sayap aja kayak burung merpati, dia bisa terbang, lari. Ayub pernah doa beda. Ayub pernah doanya begini, Tuhan matikan saya dulu Tuhan. Ini kan masalahnya, ini kan ujian. Tuhan matikan saya dulu, matiin saya. Nanti waktu masalahnya sudah selesai, di sini nih, misalnya masalahnya selesai tahun 2023 bulan Desember, nanti Tuhan hidupin saya lagi, gitu. Orang kalau lagi dalam pergumulan tuh ampun, pikirannya tuh yang aneh-aneh. Orang-orang hebat juga jadi pikirannya aneh. Ayub bilang begitu, Tuhan matikan saya dulu. Masukkan saya dalam lubang kubur. Nanti setelah ujian itu selesai, baru bangkitkan saya lagi, hidupkan saya lagi. Karena nggak kuat, memang nggak kuat. Enak, nggak enak. Siapa yang bilang enak? Tapi saya mau bilang begini, dalam prosesnya Tuhan, itu ada anugerahnya Tuhan, saudara. Apa itu anugerah Tuhan? Menguatkan saudara. Ada amin, saudara. Menguatkan. Memegang tangan saudara. Bahkan apa? Memeluk saudara ketika saudara udah gak berdaya. Kasihnya Tuhan itu memeluk. Bahwa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah masalah itu yang proses yang tadi saya katakan, masalah itu adalah proses. Apakah Tuhan jadi cuma nonton saudara masuk dalam masalah? Yesaya 41 ayat yang ke-10 bilang begini, tangan kananku memegang engkau, ya, untuk membawa kemenangan. Bisa bilang amin, saudara. Ada Tuhan yang pegang. Seperti Daud bilang Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan. Kenapa? Karena Daud melihat ada Tuhan yang berjalan dalam lembah kekelaman bersama dengan Daud. Tuhan gak berdiri di atas lalu kemudian, hoi, ayo terus maju, takut, enggak. Tuhan gak lihat dia ada di atas dari tebing ketika Daud ada di lembah kekelaman, lembah kematian. Daud Tuhan cuma petang-peteng liatin Daud. Di mana Tuhan berjalan bersama dengan Daud, pegang Daud. Bahkan apa? Daud Tuhan berjalan di depan. Saya percaya ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Katakan saudara bahwa masalah itu baik buat saya. Masalah itu membentuk karakter saya. Masalah membentuk, mendewasakan iman saya. Masalah apa? Masalah membuat saya semakin mengenal, mendewasakan saya untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Itulah masalah. Masalah-masalah kalau saya nggak pernah ngadepin masalah-masalah pergumulan yang berat, aduh kayaknya saya jadi bandit. Iya, jadi bandit, jadi licik. Iya, saya jadi macam-macam. Saya jadi jahat, jadi bajingan.
Kalau masalah nggak ngebentuk saya, keras. Disitulah diproses. Disitulah pengikisan itu terjadi. Disitulah apa yang runcing-runcing, Bapak potong. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan. Lima 15:66 sekarang. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa.
Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini kami diberkati, kami berada pekerjaan Tuhan bikin Tuhan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa rindu bertumbuh menonton tapi dalam kini kami bersama kami. Bahkan
Semua gereja-gereja Tuhan Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan ke setiap jiwa-jiwa yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya anugerah keselamatan daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka telah ada papa mama, kakak adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih tangan kami yang terangkat pagi hari. Kami percaya tangan kami yang terangkat tangan kami tangan yang diberkati oleh Tuhan, limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi itu.